berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Halaman 542. Sebelum kita teruskan, malam Jumat kemarin disinggung dalam surat Al-Imran ini ada sekelompok orang yang tidak berbuat apa-apa tapi kepengen disanjung. Itu model manusia semacam itu sampai sekarang juga banyak kok. Ngaku-ngaku berjasa kan. Yang bahaya itu bukan sekedar hanya pengen disanjung saja, tapi ya banyak dulu tentara-tentara kenil yang pro Belanda, ya kan, ya malah memusuhi perjuangan RI. Begitu merdeka pundaknya berbintang-bintang kok, ya kan. Sedangkan tentara yang benar-benar membela tanah air kakinya buntung, setelah merdeka tidak mendapat fasilitas apa-apa kok. Terjadi kan itu. Di antara kita juga sama begitu. Di setiap komunitas juga ada makhluk-makhluk begitu tuh ada. Dijamin tidak ada. Iya. Nah itu perlu kita waspadai. Oke, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat terakhir dia. Ali Imran 542. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatil li ulil albab, adalah sebagai bukti-bukti bagi orang yang otaknya encer, bagi orang-orang yang pandai berpikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka orang-orang yang selalu sadar diri, ya, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. 3 posisi ini adalah melambangkan, artinya mereka selalu sadar diri dalam bentuk aktivitas apapun. Maka beli ngadeg ya dodok, didodok ya turun. Anda bisa jadi beli ngadeg, didodok diturun. Nggak ada kan? Itulah. Jadi 3 simbol ini menunjukkan bahwa dalam setiap saat dan dalam posisi apapun mereka selalu sadar diri, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah itu artinya ya sadar diri. Lalu kemudian bergeser artinya sambil bawa tasbih, bermanca subhanallah ping 33. Bergeser kan. Ketika ada muncul aliran apa nggak tahu, aliran eling dulu ya, eling tuh, malah itu menjadi heboh. Padahal sebenarnya yang benar ya zikir itu eling. Kalau milih tasbih wirid namanya. Pimpin aja masanya pentulung atus, wirid tak zikir, wirid. Kalau zikir mah ya nggak bisa dihitung, ya senantiasa. Lah iya. Anda merindukan kekasih sehari berapa kali? Ya, kalau 3 kali bohong berarti. Tapi di lagu ada ya, aku ingat kamu sehari 3 kali. Di lagu ada, lagu konyol tuh. Sama sekali tidak menyentuh rasa tuh. Saya ingat sama pacar dia sehari 3 kali, gimana lagi? Ya, itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
dan mereka selalu memikirkan, mentelaah kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ini semua tidak sia-sia. Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, untuk itu maka lindungilah kami dari siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapapun yang Kau masukkan ke neraka berarti sama dengan Engkau hinakan. Wa ma lidzalimina min ansar, orang-orang zalim itu tidak punya penolong. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman, wahai Tuhan kami mendengar ada orang yang menyeru untuk beriman, ya, yang isinya an aminu bi rabbikum, marilah kita percaya mengimani Tuhan kami, Tuhan kamu. Fa amanna, lalu kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutupilah keburukan-keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan akhirilah kehidupan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana, ya wahai Tuhan kami, berilah kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui utusan-utusanmu. Wala tukhzina yaumal qiyamati, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, Engkau tidak pernah sulaya janji, Engkau tidak pernah ingkar janji. Fastajaba lahum rabbuhum, lalu doa mereka dikabul oleh Tuhan mereka. Anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Janji Allah kepada mereka, aku tidak akan menyia-nyiakan perbuatan siapapun di antara kamu, amala amilin, perbuatan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'din, sebagian kamu dari sebagian kamu. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dan mereka orang-orang yang berimigrasi, yang migran, dan terusir dari kampung halaman mereka. Wa udu fi sabili, dan mereka disakiti, ya, mereka dilukai karena mereka membela jalanku. Wa qatalu, dan mereka berperang. Wa qutilu, dan mereka terbunuh. Untuk mereka, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, pasti akan aku tutupi kesalahan-kesalahan mereka. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar, dan pasti akan aku masukkan mereka ke dalam sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sawaban min indillah, sebagai imbalan dari sisi Allah. Wallahu indahu husnus sawab, dan sesungguhnya Allah itu di sisinya adalah pahala yang baik. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, dan janganlah kamu tertipu oleh bolak-baliknya mereka, simpang siurnya mereka, orang-orang kafir di negeri ini. Mata'un qalil, kesenangan sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam, lalu tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad,
itulah tempat kembali yang paling buruk. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka abadi di dalam surga. Nuzulam min indillah, sebagai penghormatan dari sisi Allah. Wa ma indallahi khairul lil abrar, apa yang ada di sisi Allah adalah jauh lebih baik bagi mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya di antara ahlul kitab, ya, baik Yahudi maupun Nasrani atau agama apa saja yang punya kitab suci, laman yu'minu billah, pasti tentu ada orang yang percaya kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan percaya apa yang diturunkan kepada kamu, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka, khasyi'ina lillah, mereka tunduk kepada Allah, la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka itu ahlul kitab, ya, Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya, adalah mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, Allah itu cepat menghitungnya. Kelatak-kelatak tok, jadi cepat wes. Orang udat-udat kayak Haji Salim suwe ngitung. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan disabar-sabarakan. Bakal bersabar ya disabar-sabarakan. Sabar bisa ya sabar-sabarakan, kok gak sabar. Warabitu, dan kokohlah, ya, bertahanlah, ya, tunjukkan resistensi kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. La'allakum tuflihun, semoga kamu mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan. Ini ayat terakhir dia, ayat terakhir Al-Imran. Iya. Hadza huwa ad-darsul akhir fi surah. Ini adalah pelajaran terakhir dalam surat Al-Imran yang sedang kita kaji ini. Allati dhammat dzalikal hasyd ad-dhakhma, yang isinya memuat banyak persoalan-persoalan yang sangat besar. Al-dhakham itu sangat besar. Al-kabir. Alladzi ista'arnahu, yang telah kami paparkan, telah kami jelaskan. Min muqawimati tasawwuril islami, yaitu berupa faktor-faktor substantif untuk membangun persepsi Islam. Tasawur Islam min muqawimat itu substansial, ya, atau faktor-faktor yang substantif untuk membangun persepsi Islam. Kenapa persepsi Islam? Banyak orang Muslim tapi dia tidak punya persepsi yang jelas terhadap agamanya itu. Sekedar gerada-geruduk kayak pedet kegawanding, ya, sampai terjebak dalam kegiatan agamanya, terjebak dalam mengimplementasikan ajaran agamanya, terjebak pada hal-hal yang sifatnya ritual saja. Karena tanpa memahami atau tanpa persepsi yang jelas.
Banyak kah gitu? Banyak. Terutama mereka orang-orang yang mengaku agamanya Islam dan buta huruf. Beli kalamisin kah? Nggak malu kan? Buta huruf ngaku Islam, nggak malu kan? Iya, karena kebodohan mereka ya pasti tanpa persepsi, tanpa pemahaman, tanpa konsepsi tentang Islam itu apa yang nggak tahu. Ya pokoknya bapak nguruduk di masjid main masjid. Imam nyungsep ya melu nyungsep. Imam jenguk. Ini perlu ada beberapa faktor yang substantif untuk membangun persepsi Islam ini dan keliru. Dan pertengkaran di antara kita, antara sekte satu dengan sekte yang lain juga persoalan bagaimana kita mempersamakan persepsi. Kita tidak pernah sepakat ya untuk membangun kesamaan persepsi itu. Yang ada pada akhirnya justru saling kafir mengkafirkan, saling bid'ah membedahkan. Saya kecewa sebetulnya, ya saya sangat kecewa sekali. Pada saat kita diperlukan persatuan dan kesatuan, kita malah berantem satu dengan yang lain karena persepsi kita yang berbeda-beda. Betul nggak? Ya iyalah. Pokoknya mungkin bahkan abang tukaran berarti pada beli ngerti ya kan kabarnya. Ya Wan. Pada beli paham ya. Wa taqriru hadhihi al-muqawimat wa tajliyatuha min al-ghabashi wal labasi fil jadali. Lalu kita memutuskan, menggaris bawahi faktor-faktor yang substantif ini, wa tajliyatuha, dan diuraikan secara jelas dan gamblang nantinya persepsi itu, minal ghabasyi wal labasi, supaya jangan ada keraguan dan kebimbangan di dalam membangun persepsi itu. Ketika diperlukan fil jadali, dalam melakukan dialektika, dalam berdebat dan berdialog ma ahlul kitab, dengan ahlul kitab. Summa fil jadali ma'al munafiqin wal musyrikin, juga dalam dialektika kita bersama atau perdebatan kita bersama orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Itu jelas. Tanpa persepsi kita tidak bisa mempertahankan ideologi kita. Wa bayanu tabi'ati hadzal manhajil ilahi wa takalifi fil anfusi wal amwal. Dan juga perlu diperjelas tabiat dari agama Islam ini, agama Tuhan ini, wa takalifihi fil anfusi wal amwal, dengan segala resikonya, konsekuensinya, baik menyangkut harta, nyawa maupun harta kita. Wa ta'limil jama'atil muslimati kaifa tanhadu bihadza takalif, dan juga memberikan pendidikan komunitas muslim, umat Islam, supaya mereka mengerti bagaimana supaya mereka itu bangkit, punya semangat yang tinggi untuk bihadhihi takalif, untuk memikul beban ini, tanggung jawab ini. Wa kaifa tastaqbilu al-ibtila bisarra'i wad-dharra, dan juga perlu dilatih, dididik umat Islam supaya siap menghadapi segala macam ujian dengan segala suka dan dukanya. Ini jadi ditambah supaya punya semangat yang membaja, yang nggak pernah frustrasi dan putus asa, siap menghadapi segala ujian apapun juga.
aja meledre ke sirah, melempem kah, pleot mana, boro-boro nyumbang harta yang jumlahnya triliun-triliun. Kadar zakat 10% sampai 5% mereka pelantar pelintir siraku. Oh ya. Akhirnya dipaksa-paksa ya wis kon nyaponi gaban latar ka kun zakatnya ku cinta perkara watu ka anak beli makan. Jangan dikira bahwa orang-orang yang kikir itu hidupnya hebat, enggak kok. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullah khairul lahum. Jangan dikira. Iya. Wa kaifa tatajarradu li hadzal aqidah. Dan juga perlu dilatih umat Islam, dididik, ditatar lagi bagaimana supaya mereka ada loyalitas terhadap akidah ini. Wa takalif ya dakhmah, dan segala bebannya yang sangat berat sekali. Fil anfusi wal amwal, baik nyawa maupun harta. Ini cerita ini kan pernah terjadi di negeri ini. Hanya dengan seorang yang pandai, ya, bisa membangun semangat, namanya Soekarno. Seluruh bangsa Indonesia siap mati memberikan segalanya, banjir darah demi kemerdekaan. Bisa ya. Tapi kenapa setelah merdeka kok melempem? Akhirnya rebutan duit baik sipir-sipir mana? Iya, tapi ini. Iya, ya artinya begini. Kita kan kehilangan kehilangan cinta tanah air. Kemana ini? Kemana nasionalisme kita selama ini? Malah orang-orang yang nasionalisme, orang-orang yang mencintai negeri ini malah tersingkirkan kok. Ya, kebanyakan orang-orang opportunities semuanya itu. Penjilat-penjilat semua kok. Iya kan? Ya kenapa? Itu satu orang yang menggerakkan Soekarno di kita. Di sana namanya Muhammad bin Abdullah. Bisa ya sampai siap mati, siap dipanggang, siap dipancung. Umat dibakar, istri diperkosa, anak dibunuh, kaki putus, ya, telinga sompal, ya, untuk membela. Ada yang yakinnya, ada ideologi, gitu, ya. Ila akhiri ma dammahu siyaqu surah, dan seterusnya seperti yang tercantum dalam surat ini. Wasta'aradnahu fil juz'aini ats-tsalits war rabi'. Ini itu semua sudah kami uraikan panjang lebar pada juz ke-3 dan juz ke-4 min hadhihi dzilal, dari kitab tafsir ini. Fal'an yaji'u hadzal iqa al-akhir. Inilah satu ketukan terakhir, tiba saatnya fi surati, di surat ini, au hadzal iqa'at, atau ketukan ini, al-akhirah, yang terakhir, mutanasiqatun fi mawdu'iha wa fi uslubiha, yang sinkron, ya, yang sejajar baik dalam objek-objeknya ataupun di dalam uslubnya, caranya. Ma'adzalikal hasdi minal iqa'at, dengan muatan yang begitu besar, min nahiyatil mawdu', dari sisi objeknya, wa min nahiyatil ada, dan dari sisi aplikasinya, dari materinya dan aplikasinya.
taji'u bihaqiqatin amiqatin, ya. Ayat ini menjelaskan hakikat yang paling mendalam, yang paling mendasar. Inna hadzal kaun, yaitu bahwa alam semesta ini, bidzatihi, itu sendiri, alam semesta itu sendiri adalah kitabun maftuh, adalah merupakan kitab terbuka. Jadi bukan universitas terbuka, tapi misalnya namanya kitab terbuka untuk dibaca oleh siapapun dan dilihat oleh siapapun dan dipelajari oleh siapapun, terbuka. Kalau kitab Quran, ya itu. Jadi kitab Quran itu adalah replika dari kitab alam semesta ini, miniatur dari kitab alam semesta ini. Ayat-ayat kauniyah itu tak terhingga, ayatnya enggak terbilang, suratnya enggak terbilang, sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Alam semesta ini menjadi ayat-ayat Allah. Kalau ayat Quran, ya suratnya ada 114, ayatnya berapa? 6.600 sekian, hurufnya sekian, ya itulah seperti itu. Iya. Itu satu, bahwa alam semesta adalah kitab terbuka, ayat-ayat Allah. Yahmilu bidzatihi dalailal imani wa ayatihi. Di dalam alam semesta itu sendiri mengandung bukti-bukti keimanan, dan alam semesta ini juga merupakan ayat-ayat Allah. Ya, ada ayat Al-Quran, ada ayat kauniyah. Ayat Quran terbatas, kalau ayat kauniyah tak terhingga, dan itu semuanya ayat. Wa yushayyi wara'ahu min yadin tudabbiruhu bihikmatin. Di belakang itu mengisyaratkan adanya satu tangan yang mendesain, ada tangan yang mendesain, ada yang menjadi desainer yang merancang alam semesta ini. Tidak terjadi secara kebetulan dan tiba-tiba tanpa disengaja, enggak, tapi ada melalui perencanaan yang luar biasa. Yuhi bi anna wara'a hadzal hayat, wara'a hadzal hayat di dunia akhirah. Semuanya itu mengisyaratkan bahwa di belakang kehidupan dunia ini ada kehidupan akhir nanti, ada kehidupan kelanjutannya, kehidupan akhir. Wa hisaban wa jazaan, dan nanti ada perhitungan dan ada balasan. Innama yudriku hadhid dalaila, yang nanti yang akan dapat bisa memahami dalil-dalil ini, wa yaqra'u hadhil ayat, dan yang bisa membaca ayat-ayat alam semesta ini, wa yara hadhil hikmata, dan yang bisa melihat hikmah ini, wa yasma'u hadhil ihaat, dan yang bisa mendengarkan ya pesan-pesan itu, adalah ulul albab, orang-orang yang punya otak, yang punya kecerdasan, sing pikirannya jejeg. Kalau bukan ulul albab ya nggak bisa, paling pelang-pelong itu. Iya. Ulul albab minan nas, di antara mereka manusia yang otaknya cerdas, yang IQ-nya ya di atas 100 lah, bakal kurang 100 mah angel ngitung besalah kabeh. Ulu itu artinya yang mempunyai, al-albab itu lub itu artinya ya otak,
inti. Alladzina la yamurruna bihadzal kitab al-maftuh, yaitu mereka orang-orang yang otaknya besar itu ya tidak begitu melihat alam semesta, tidak hanya sekedar lewat sambil lalu, enggak juga. La yamurruna bihadzal kitab al-maftuh wa bihadzil ayatil bahirah, dan ayat-ayat yang cemerlang ini mughmidil a'yun, dengan memejam mata, ghair wa'ina, tanpa sadar. Tidak, mereka orang yang cerdas melihat alam semesta ini ya masa merema, tidak akan memejamkan mata. Mereka sadar kok, dibaca, diurai, dihayati, diteliti, dieksperimenkan, ya diuji, dicoba, dikomparasikan, disimpulkan, dan akhirnya kesamaan-kesamaan dari berbagai kesimpulan dijadikan kaidah-kaidah umum. Dan untuk mempelajari alam semesta satu poin saja itu menghabiskan seumur hidup kita, ya tidak banyak kok. Artinya ini bukan satu orang ya, dari beberapa generasi. Sampai sekarang penciptaan langit dan bumi sudah sekian ratus ribu tahun yang lalu sampai sekarang, generasi demi generasi membuat paradigma tentang alam semesta, sampai sekarang masih diperdebatkan. Yang lucunya lagi, muncul di Arab Saudi para ulamanya, mubalignya mempertanyakan, apa iya betul bumi ini berputar, berotasi? Nggak percaya. Nah, saya melihat sendiri, saya berselancar ke sana. Ya, berselancar. Saya lihat begini ngomongnya dalam bahasa Arab. Kalau memang iya bumi, law anna hadzal ard tadur lan natla min hadzal makan wa naqif fuq ya bid'a sa'at thumma nanzil fa nasilu ila sin. Begitu ngomongnya. Jadi kalau iya bumi berputar, ya udah kita naik aja ke atas, terus mandek ndur kapal leka. Jadi mudun maning wis tekan Cina kunku. Gravitasi. Bukan gravitasi yang nepluk karena saja. Jadi artinya begini, ya masih otak-otak yang koplak ini masih ada aja gitu. Yang ngajak koplak. Ini bumi muter kan gitu, muter nih tuh muter tuh. Kita di sini di Saudi, Cina di sebelah sini kan. Nah, ya udah naik aja ke atas ke Mega gitu. Terus mandek di situ, kan buminya muter. Terus turun lagi sudah sampai Cina kan. Semudah itu mereka membuat paradigma seperti itu. Konyol enggak? Saya dapat pastikan ini pasti kiainya ini beli mangan bangku sekolah nih para. Oke. Anda ada dalam kereta api. Oke. Dari Cirebon ke Jakarta. Katakan keretanya Cirek, Cirebon Express. Di dalam kereta api Anda jatuhkan korek atau apa namanya, HP dah. Ini korek. Anda jatuhkan koreknya. Kereta api sedang berjalan kan? Anda jatuhkan korek. Jatuhnya lurus atau melencong? Melencong. Itu sama kayak orang Arab. Kamu pikiran kamu itu sama orang Arab. Ketika kamu ada di dalam kereta yang kecepatannya 120 km, keretanya berjalan nggak? Kamunya ada di dalam kan? Kamunya berjalan nggak?
Berapa kecepatannya? Korek api yang kamu jatuhkan jalan enggak? Kalau kecepatan yang sama, bagaimana bisa melencong? Kecuali kamu ada di atas pohon, ada kereta api lewat, lu timbuk lokomotifnya, nggak kena, kenanya gerbong yang kedua. Karena kamunya diem, keretanya berjalan. Berarti di situ mereka nggak paham bahwa pesawat yang mereka tumpangi itu masih dalam momen yang sama. Paham dikit? Ya, satu momen, artinya momennya sama. Jadi ketika bumi itu berotasi, pesawat yang terbang itu sendiri itu juga terbawa ikut dalam satu momen dari rotasi bumi itu sendiri. Jadi apakah kalau kita menuju ke barat, ya, apakah kita lebih cepat nyampenya? Kalau ke timur kita lambat gitu ya? Enggak juga, tetap aja sama. Nah, Anda sekarang di dalam kereta berjalan cari mau ke kamar mandi WC, ya keretanya jalan ke arah barat, ya kan gitu ke Jakarta, dan kemudian nyari WC ke timur. Ketika Anda berjalan lebih cepat atau lebih lambat? Ya sama aja sih, ngaing sama. Nah, itulah persoalannya. Jadi bakal WC ning arep ngulon suwe konon, bakal WC wetan cepat konon. Dan sampai sekarang masalah tentang teori kejadian alam semesta sendiri, teori-teori tentang ya principle of universe itu sampai sekarang sangat rumit sekali. Ya tentunya tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang yang tamatan SMP, SMA atau sarjana yang nggak hubungannya dengan kosmologi. Ya, dan teori penciptaan alam semesta sendiri juga banyak paradigma teori-teori yang berbeda-beda, dari teori bintang kembar, teori nebular, teori Big Bang dan sebagainya. Tapi sampai sekarang ini memang teori Big Bang lah yang nampaknya yang paling kokoh, yang paling bertahan, bisa menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran teori Big Bang ini, ledakan besar. Tetapi dalam teori Big Bang sendiri juga masih ada beberapa hal yang belum bisa terjawab, yaitu ketika gas alam ini berupa gelombang magnetik dan gelombang elektromagnetik dan sebagainya, ketika meledak itu, nah terjadi kan proses menjadi pembentukan materi-materi. Iya, teorinya seperti ini, gas alam dengan gelombang-gelombang dan cahaya dan berada menjadi materi ya. Tetapi tidak mungkin akan bisa terjadi menjadi materi berat seperti ini, jadi plastik, jadi besi, jadi tanah, jadi nggak mungkin, jadi batu-batuan, nggak mungkin. Bahwa itu tidak terselesaikan. Mereka menduga itu ada namanya materi gelap, dark matter namanya. Tapi ketika ditanya apa dark matter itu, mereka juga belum bisa menjawab. Itu soalnya. Iya. Saya kira mungkin ketika ayat ini turun, mungkin belum kepada prinsip-prinsip universal ya, tetapi paling hanya masalah tentang susunan tata surya saja sekitar itu. Saya kira mungkin seperti itulah ya, karena ini penafsiran yang panjang sekali. Berbagai macam teori bermunculan dari mulai alam semesta sampai penciptaan makhluk-makhluk hidup, dan bahwa persoalan kejadian manusia
teori Darwin dengan teori evolusi sampai sekarang masih terus diperdebatkan, dan nanti lain kali kita ceritakan juga tentang teori Darwinnya. Harus minimal kita harus tahu rujukannya kan gitu. Ya, tapi dengan sekarang ini. Yang penting bahwa nanti yang diamati oleh mereka ini alladzi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, saya kira bukan samawat yang dalam artian prinsip-prinsip universal, ya, tapi paling tata surya ya, artinya kenapa terjadi siang dan malam, ikhtilaful lail wan nahar, kenapa terjadi gerhana bulan, ya kan begitu. Kenapa? Saya kira mungkin seperti itu, sekitar itu sajalah kira-kira. Einstein sendiri juga meyakini gitu bahwa untuk sementara memang masih menjadi masalah sulit, masalah prinsip universe. Sekalipun dia juga yakin ya nanti akan ada kemajuan dan nantinya akan bisa dimengerti, bisa dipelajari, bisa dirumuskan dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nantinya sih masalah prinsip-prinsip universal ini akan menjadi simpel dan indah lah, menjadi mudah dan indah gitu. Itu kata Einstein, ya, sahib nazariyat Einstein punya teori apa? Relativitas, nisbiyah, ya, relativitas. Kalimat yang sangat masyhur sekali, semua orang juga kayak apal ini, masyhur banget kata Einstein. I have deep belief that the principle of universe will be both simple and beautiful. Saya punya keyakinan yang mendasar bahwa prinsip-prinsip universal ini kalau setelah kita kaji nanti di penghujungnya pasti akan menjadi sangat mudah dan sangat indah gitu. Sekarang maya mumet kepala kita ngitung gini. Saya kira mungkin itu kesimpulan kita ini. Jadi kita mencoba menginventarisir masalah ini bahwa pada saat ayat ini manusia belum berpikir kepada prinsip universe, tapi baru sekitar di samping itu juga masih bercampur dengan mitos-mitos ya, masalah-masalahnya, mitos-mitos gitu. Ya artinya kan ya sampai di kitab-kitab kuningnya juga ada kok. Saya baca kok. Artinya bumi ini kan seperti permadani digelar. Wa ja'alnal arda firasha, gelar gitu. Ini bumi kan begini, ini tuh gini. Nah, di bawahnya ini ditopang oleh kijang, tanduk kijang 2 gitu. Nah, ketika kijang dibersihin, gitu, terjadi gempa. Kijangnya naik ikannya di air, airnya di baskomnya nggak tahu di mana tuh. Ya, macam itu. Non? Itulah kira-kira. Ya itu, ya tapi memang sejak Yunani kuno juga masalah alam ini masih campur baur dengan mitos-mitos. Itu. Nanti kita uraikan lagi. Yang penting bahwa ini adalah kitab terbuka yang dibaca oleh mereka, ya, tetapi mungkin belum sampai kepada tentang tata surya ini, karena penemuan galaksi Bima Sakti saja kan belum lama, baru akhir-akhir ini, bahwa kita ini masih dalam satu galaksi Bima Sakti atau juga galaksi The Milky Way. Ya, itu kira itu. Baik, supaya kita jelas bahwa artinya bahwa kita jangan mengklaim bahwa orang Islam telah mendahului orang Eropa dalam makna semesta. Aja ngibul ngomong kesini jujur. Ya, dalam hal ini mereka lebih mendahului kita. Punten ya. Karena mereka rajin meneliti, kita yang tertidur berabad-abad nih manusia. Ya. Wa hadzal haqiqah tumatsilu
ahada muqawwimati tasawwur Islami. Realita ini adalah merepresentasikan ya, salah satu substansi mengenai persepsi Islam. An hadzal kaun, tentang alam ini. Bagaimana Islam melihat alam ini? Diposisikan sebagai apa dalam Islam alam semesta ini? Wasilatul wathiqah, dan hubungan yang erat bainahu wa baina fitratil insan. Hubungan erat antara alam semesta dengan fitrah manusia. Persepsi Islam sampai sekarang tidak pernah disepakati, seperti juga masalah tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Kita nggak pernah sepakat kok. Kita sampai murung-muntuk sangat membela gender, tetap sulit sekali. Ya. Jadi jangan disalahkan ketika mereka menuduh kamu bahwa perempuan dalam Islam tidak punya posisi, atau paling tidak kelas bebek atau kelas 2 dalam masyarakatnya, atau perempuan dalam Islam tidak ada harganya, harganya kintal-kintalan, bakal lanang gram-graman. Ya, perempuan belum mendapatkan haknya yang penuh sebagai as human being. Masih perempuan harganya baru separuh laki-laki. Jangan marah kalau mereka begitu. Katakan aja iya begitu. Bakal bapak mati, lanang loro wadon siji kan? Jadi saksi. Kalau laki-laki satu laki, perempuan 2 kan? Betul nggak? Nah, kalau satu laki-laki istrinya 4 kan? Iya gitu. Gitu. Itu mereka menuduh seperti itu, dan kita ingin membela, tapi kita Islam sendiri juga nggak paham. Ya tadi malam baru saya ceritakan di Mauludan di Kertasmaya, mudah-mudahan aja paham kan ya. Mudah-mudahan paham gitu. Ya nggak usah diulangi lah seperti itu. Wa tafahum ad-dakhil al-wasi', dan understanding, internal understanding, at-tafahum ad-dakhili, saling memahami internal, al-wasiq yang erat, baina fitratil kaun wa fitrat insan, antara insting manusia dan insting alam. Wa dilalatu hadzal kaun bidzatihi ala khaliqihi, dan indikator alam ini sendiri terhadap sang pencipta, min jihatin, dari satu sisi, wa ala namus alladhi yusarrifuhu wa ma yusahibuhu min ghayatin, dan juga undang-undang alam, undang-undang fisika, hukum fisika yang dijalankan oleh Allah dan yang bersamaan dengan dan yang mempunyai tujuan. Alam semesta dibuat oleh Allah dengan tujuan, dimanage oleh Allah berdasarkan ada satu tujuan, bukan hanya sekedar asal jadi atau kali gane. Wa hikmah ya, ghayatun min ghayatin wa hikmatin wa qasdin. Ada tujuan, ada hikmah, dan ada target. Min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Wahya dzatu ahammiyatin balighah fi taqriri mauqifil insan. Di sini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali dalam menetapkan posisi manusia dalam alam semesta ini. Wa ilahul kaun, dan Tuhan alam ini subhanahu wa ta'ala, fahiya raqizatun min raqaiz tasawwur islami lil wujud. Ini salah satu fokus daripada kajian Islam tentang persepsi Islam tentang alam semesta ini, alam wujud ini sendiri. Bagaimana Islam melihat alam semesta ini. Mungkin kita tidak masih sadar bahwa Allah membuat alam semesta ini, langit, bumi, hujan, lautan, angin, segala macam, itu adalah dibuat oleh Allah untuk manusia sebagai fasilitas.
untuk diberi fasilitas, inventaris dari Allah untuk kamu dengan tugas satu sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ini. Dan semuanya ditaklukkan oleh Allah, semuanya ditaklukkan, ditundukkan oleh Allah buat kamu. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tetapi kiduke menaklukkan alam semesta ini tidak dengan menyan, tapi dengan ilmu dan teknologi. Gunung bisa dipindah, gunung bisa diratakan, lautan bisa dibor, ya kan begitu? Ya, manusia bisa terbang, jarak jauh jadi dekat. Ya, sekarang ngobrol dengan siapapun bisa saling melihat, gambarnya ada sekarang. Hidup semakin nyaman, bumi semakin kecil dengan komunikasi, telekomunikasi, transportasi dan sebagainya. Itu semuanya ditundukkan dengan ilmu, bukan dengan ini. Iya, itu komitmen Allah, bukan dengan menyan sudah makan baik. Perang sana pribet mana? Kebal kebul. Ya bakal menyan paling sakti bisa mabur sirama. Iya. Sausnya bisa mabur, rabine melu gendong bisa beli. Dia bisa, kudu dewe akan baik. Bakal ilmu maya dudu rabi baik wong 400 sekali ngeng mangkat ke mabur 400 gotongnya dengan bagasinya juga nih. Dan itu Allah janji nanti bisa kamu taklukkan, kamu manfaatkan, kamu pakai untuk meningkatkan kebahagiaan kamu, kenyamanan kamu, kemudahan kamu selama kamu tinggal di dunia ini. Itu aja kok. Ya, sudah kok rabi baik mikiran. Ya, bokong apa, bokong tepos kabeh. Iya. Itu. Ya. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi artinya bahwa alam ini dipelajari, dipikirkan, diuji, dihayati, disimpulkan sampai ditaklukkan, ya. Yang tadinya tidak berharga jadi berharga, yang tadinya tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Ya kan begitu? Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Alam semesta juga dilihat. Nah, tetapi sekali lagi ketika wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, itu bukan langit dan langit dalam artian langit artinya galaksi-galaksi yang sebab manusia menemukan, ya, menduga bahwa di atas kita ini terdapat berjuta-juta galaksi yang kelihatan oleh mikroskop, ya, oleh teropong bintang yang dibuat oleh Kopernikus tuh. Tetapi juga ketika Kopernikus membuat teropong itu, pemanfaatannya belum maksimal, ya. Yang memanfaatkan maksimal itu Galileo, yang memanfaatkannya itu. Nah ini kesimpulan Kopernikus bahwa bintang yang ada di atas kita ini tak terhingga, beribu-ribu galaksi yang terlihat. Sebelah sananya diyakini ada lagi galaksi miliaran lagi. Ya, dan satu galaksi ini isinya adalah bermiliar-miliar bintang. Dan galaksi kita ini, bumi kita ini ada dalam galaksi The Milky Way. Letak tata surya ini adalah letaknya pas di tengah. Tidak terlalu dekat dengan pusat putaran dan tidak terlalu di pinggir, tapi pas tengah-tengah. Dan matahari ini hanyalah merupakan satu bintang sedang. Bentuknya tidak paling besar dan tidak paling kecil, tapi sedang. Cahayanya juga tidak terlalu terang, tidak terlalu redup, pas di tengah-tengah, ideal, seimbang.
Dan bintang kita ini punya satelit yang terdiri dari Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan terakhir ketemu Pluto. Jadi ada 8. Tetapi kemudian Pluto dicoret dari daftar keplanetan karena belum bisa membersihkan dirinya. Jadi Pluto bukan planet, tapi itu adalah hanya benda langit saja, sangat kecil dan tidak punya poros yang jelas. Saya kira itu pendapatnya. Ternyata hasilnya Kopernikus dibakar hidup-hidup oleh gereja itu karena dianggapnya mengajak pemurtadan, tidak sesuai dengan ajaran gereja. Galileo Galilei itu memanfaatkan teropongnya Kopernikus dan dia menemukan banyak hal lagi tentang itu. Akhirnya dia diinterogasi, diancam akan dibunuh juga, akan dibakar juga kalau dia tidak menarik pernyataan tentang ilmu kosmologinya itu. Demi keselamatan nyawa, akhirnya dia katakan ya udah, teori Kopernikus semuanya salah, yang benar gereja. Udah, selamat akhirnya. Jadi kayak saya Imam Syafi'i ketika diinterogasi oleh Raja Mu'tazilah kan gitu untuk mengatakan Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ya, seperti itulah. Tetapi anehnya tahun 61 Galileo itu juga dinobatkan sebagai fisikawan dunia. Artinya gereja mengakui kesalahannya. Ya itu, bayangkan. Dari situlah maka akhirnya orang Eropa mengatakan kalau begitu mitos dong agama tuh. Nah, itu kan. Nah, itulah. Itu baru sekarang galaksi-galaksi. Dulu kan hanya berputar sekitar siang dan malam matahari kan gitu. Tetapi ada Mirikh, ada Zahra, ada Atarid yang apa namanya? Ya bintang itu kan ada Ard, ada Zahra, ada Mustari, ada Zuhal, itu kan dalam ilmu hikmah sudah ada, dan itu memang karena bisa dilihat dengan mata telanjang kadang-kadang seperti Venus bisa dilihat menjelang maghrib itu biasanya itu terang sekali. Iya. Atau bintang kejora ya namanya. Ya, nah itu. Ya, sebatas itu saja penghayatan mereka. Tapi belum sepakat karena pada waktu itu apakah mereka sudah mengatakan bumi itu bulat? Informasi awal Al-Qur'an itu bahwa semuanya ini adalah berenang di udara. Artinya menggelinding berputar di udara ini. Disebutkan dengan kullun fi falakin yasbahun. Wal qamara qadarnahu manazilah hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar kullun fi falakin yasbahun. Itu kosmologi. Nah, itu sudah jelas kullun fi falakin yasbahun, berenang enggok ning udara ini, artinya kan muter-muter di dunia ini. Lalu diayatkan waja'alna arda firasya. Umat Islam juga masih belum paham bahwa bumi itu bulat, itu belum paham pada zaman itu bahwa bumi itu bulat. Mereka masih menduga bumi itu karena waja'alna arda firasya, terhampar begini. Padahal di bumi dibikin hampar itu adalah dari persepsi, dari sudut pandang. Ketika kaki kamu menginjak bumi, ya, hamparan bumi yang sangat besar ini terlihat oleh matamu seperti terhampar begitu. Ya begitu keluar dari bumi ya kelihatan bulatnya dong, gimana lagi. Beberapa ratus tahun kemudian Al-Bairuni itu juga ahli fisikawan Islam pertama kali yang mengkaji tentang ya fisika, termasuk tentang astronomi, menghitung peredaran bulan, jarak matahari, kan begitu.
Dan itu satu kemajuan yang luar biasa, sumbangan dari umat Islam itu sendiri. Apakah mereka yang yatafakkaruna fi khalqis samawati itu waktu ayat ini turun, apakah itu sekedar hanya melolong, memperhatikan, apa mengadakan kajian, penelitian? Ya, ini Al-Quran tidak bicara masa lalu saja, tapi juga bicara masa yang akan datang. Nanti akan ada orang-orang yang meneliti alam semesta ini, dan akan terjawab semuanya itu pada periode beberapa generasi berikutnya. Jadi artinya gini, dulu dugaan bahwa matahari mengelilingi bumi, karena dulu anggapannya bahwa bumi adalah sebagai pusat tata surya ini. Jadi matahari ini bumi. Bayangkan antara bumi dengan matahari itu 1,5 juta kilometer jaraknya dari titik tengah bumi dan titik tengah matahari, yang disebut dengan satuan astronomi. Ketika matahari memutari bumi, berarti kan lingkarannya itu kan diameternya kan berarti 3 juta kilometer kan, betul nggak? 3 juta kilometer yang ditempuh hanya 12 jam, ya kan gitu, dari terbit sampai tenggelam. Bayangkan, nggak jadi abu tuh mataharinya dengan kecepatan seperti itu. Paham dikit nih? Berapa kilometer, berapa ribu kilometer per jamnya matahari memutari, kan nggak mungkin. Kalau waktu itu orang mikir mah, iya kan? Nah akhirnya kan ternyata terbukti siang dan malam itu bukan karena matahari ngelilingi bumi, tapi karena bumi yang muter. Nah siang terjadi ketika bagian bumi yang menghadap matahari, itulah bagian yang siang. Nah yang membelakangi matahari itulah namanya malam. Makanya walalailu sabiqun nahar. Tidak mungkin malam itu bisa mendahului siang, ya karena bergilir, muter. Paham deh. Angel kalau sampai. Yang Anda katakan itu adalah terjadi pada agama lain. Dalam agama Islam tidak pernah terjadi. Sampai sekarang bahwa Islam tidak pernah berbenturan dengan pengetahuan. Bahkan Islam punya peran penting memajukan ilmu pengetahuan. Sikap Islam sangat indah. Dalam temuan apapun yang mutaakhir tentang apa di bidang kedokteran, di bidang segala macam, apakah tentang keluarga Robert Thomas Malthus, apakah teori tentang Darwin dan sebagainya, Islam sikapnya luas. Apapun yang muncul, Islam tidak tergopoh-gopoh menyetujui, dan Islam tidak terburu-buru menolak. Jadi selalu netral. Silakan kalau memang ia itu benar, silakan buktikan aja dulu, kan gitu. Kalau ternyata sudah terbukti, ya kami percaya. Kalau tidak, ya punten, kan gitu aja kok. Lain dengan agama lain, keburu tok palu bertentangan dengan agama, kan gitu. Bahwa kita punya sikap yang seperti itu. Dari langkah awal saja, sesungguhnya agama Islam ini adalah sebagai psikomotoriknya cukup tinggi, membuat umat Islam rajin membaca, rajin menggali, mencari pengetahuan. Dari runutnya ayat yang turun pertama kali saja kan kita suruh baca, suruh belajar. Dan kemudian Islamlah yang menyelamatkan peradaban Yunani yang sudah tenggelam itu. Diungkap, digali lagi, dikasih hasyiah lagi, ditankeh lagi, diberi tahqiq lagi, dikembangkan lagi. Sehingga orang Eropa sendiri memahami peradaban Yunani, ya, pemikiran-pemikiran para filosof Yunani kuna, dari mulai Anaximenes, Pythagoras, Aristoteles, Socrates dan sebagainya. Itu orang Eropa sendiri itu melalui orang Islam.
karena mereka sudah terpendam, mereka sudah nggak kenal. Dan Islam menambahkan lagi, ya, munculnya dari apakah sosiolog seperti Ibnu Khaldun, Al-Biruni dalam ilmu fisika, Imam Al-Idrisi dalam ilmu geografi, dan Islam telah menyumbangkan banyak pengetahuan, dan Islam malah justru merasa bangga ketika terbukti temuan ilmu modern ternyata dalam Al-Quran telah memberikan informasi adanya basic info yang ada dalam Al-Quran itu. Ya, memang kita jangan nuntut Al-Quran itu harus cerita ilmu mendetail, karena ini Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan, bukan ilmu sejarah, bukan. Quran bukan ilmu matematika, ini kan guide of life. Jadi semuanya itu beginilah, kita mau banyak lagi. Ya memang begini. Al-Quran ini hanya menyampaikan basic info aja, sinyal awal aja. Umpamanya tentang tentang genetika, tentang ilmu genetika yang sekarang ditemukan oleh manusia, tentang adanya DNA, adanya inti sel, ya, informasi-informasi yang ada dalam DNA itu sendiri, ya, tentang informasi-informasi awal tentang penciptaan manusia dalam DNA itu kan dari mulai warna rambut, bentuk kepala, bentuk hidung, warna mata, segala macam, tinggi sampai tekanan darah, bakat, sudah ada informasi itu di dalam. Kapan terjadinya? Ketika gen dari ibu dan bapak menyatu lalu membentuk sel yang baru, disitulah cetak biru pertama ada, sehingga tidak pernah meleset ketika sel itu membelah diri. Itu sebelum sempurna itu sudah langsung dikopi, ya, DNA itu dikopi langsung ke sel yang baru. Bayangkan kalau pakai fotokopi yang ada, kewalahan nggak bakal nyampe, ya, tek. Sedangkan pembelahan sel yang setiap hari itu berjuta-juta dan langsung sesuai dengan kode yang sama, ya, informasi itu kalau dicetak informasi tentang blueprint kita ini nggak cukup 1 juta eksemplar folio. Iya. Nah, ini kan temuan terakhir. Di Al-Quran ada nggak? Ya ada, tapi kan tidak mendetail seperti ilmu dong. Al-Quran bukan buku ilmu. Seperti dikatakan min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma sabila yassara. Itu saja. Itu sudah cukup bangga bagi kita. Oh, berarti ini firman Allah nih benar. Kalau nggak mungkin dong 1400 tahun yang lalu sudah mengisyaratkan. Dari mana buat manusia? Min nutfatin khalaqahu. Allah mencipta manusia dari nutfah, dari sperma yang bergabung dengan ovum dan terjadi pembuahan, penggabungan gen laki gen perempuan di situ. Ya kan begitu. Wa qaddaru dan dirancang. Wa qaddaru dan dirancang. Semuanya informasi itu, DNA itu dirancang bahwa nantinya tidak akan pernah meleset. Tinggi badan kamu berapa, sudah ada informasinya. Warna kulitnya apa, otaknya sepir, goblok ya, katon kabeh pusing gitu. Iya kan. Nah ketika Maria Teguh mengelak bahwa Kiswinar bukan anaknya setelah dijadinya, nggak bisa mungkir, nggak bisa. Ngomong apa kamu? Tertampak siraki buktinya. Ngomong anak kesira aja, tembelak kesirakin gitu. Ya wis, sing pengen aja gar ibu meninggal, langsung aja DNA dulu kan gitu, selesai kan, ini burgeger dulu. Rapid, coba baik-baik aja datang, ini barang-barangnya silakan dulu kan gitu. Tsumma sabila yassara, dan proses
pembangunannya semuanya mendapat kemudahan-kemudahan. Itu kan informasi awal Al-Quran. Itu saja kita sudah sudah cukup meyakinkan bahwa ini Al-Quran bukan karangan Muhammad kok. Ini dari Sang Pencipta pasti. Tapi kenapa enggak mendetail? Ya mendetail, tapi bukan Quran namanya, kan buku genetika arahnya. Nah, itu kan seperti itulah, bahasa kita seperti itu. Jadi artinya bahwa di sini, artinya bahwa tadi konflik antara sains dan agama, ya memang itulah yang terjadi di Eropa, sehingga gerakan sosialisme dan komunisme yang ada di Rusia mana-mana melihat realitas seperti itu, lalu diputuskan bahwa agama itu adalah opium, hanya candu masyarakat saja, ngomong kosong tuh, tahayul semua, kan gitu. Seperti itu. Tapi ya keliru ketika Islam termasuk juga opium, nggak bisa, karena dalam sejarahnya Islam tidak pernah membunuhin ilmuwan-ilmuwan kok. Ya, malah dalam Islam ilmuwan itu mendapat kedudukan yang sangat tinggi sekali. Bahkan begini, ini raja-raja Islam sendiri mensubsidi ya, tunda ya, tunjangan, kalau sini namanya tunda ya, tunjangan daerah ya, tunda. Dikasih tunjangan para ilmuwan tuh. Caranya gimana? Ada orang ngarang nulis tafsir gitu, lapor raja, ini syekh ini sudah tafsir berapa jilid, ya 20 jilid. Kan belum ada kertas, masih pakai bukan pelpa, kulit. Atau juga terakhir pakai papirus ya, papirus, pakai kertas buatan di Perancis, di Mesir tuh, pabrik kertas pertama kali di Mesir dari papirus tuh, ya tebel-tebel lah kayak kertas karton, kayak kardus lah gitu. Kata rajanya, silakan ditimbang ada berapa, ditimbang tuh 10 jilid kitab tafsir yang terdiri dari kulit binatang. Pirang kintal kira-kira? Narong kintal? Luwi. Oh berapa? 5 kintal Tuan Raja. Oke, ambilkan di Baitul Mal 5 kintal emas untuk syekh ini, untuk alim ini. Paham dikit tuh? Makanya ada semangat orang Islam itu mencari ilmu karena didorong. Iya. Barang kita ning kene koplak apa. Suatu ketika Rudi Hartono yang pinter nepak kok, juara All England, disambut oleh Gubernur DKI Ali Sadikin, dikawal dengan mobil-mobil keliling Jakarta, berpesta pokoknya menyambut pahlawan besar lah, namanya Rudi Hartono yang membuat harum Indonesia di luar negeri. Oke, saya setuju. Tapi pada hari yang sama, di pesawat yang sama, ada seorang dokter ahli bedah kaliber internasional pulang, tidak ada seorang pun yang menjemputnya. Jadi dokter bedah internasional kalah karo wong sing bisa nepak kok. Non? Ya itulah. Ini LIPI Bogor kemarin kesini, orang LIPI Bogor, Pak Gojali, Pak Hari Budiman juga sama, sering kesini. Keluhan mereka sama. Kami meneliti di bidang ilmu biologi, karena LIPI biologi di Bogor kan LIPI biologi. Kami meneliti segala macam tumbuhan, daun kami teliti. Ya setelah kami teliti bertahun-tahun, kita kasihkan ke kementerian, masuk laci. Ketika negara butuh, beli dari Jepang. Itulah, hebat kan? Cerdas, beli kan?
kari koplak kakang leglog. Betul belum? Akhir masing enak macung kering enak iya. Orang segua wahin sing mangan sing wargil deh. Iya. Itulah kira-kira. Jadi kita mesti memahami bahwa dalam sejarah keilmuan dalam Islam, dan ini saya sangat sekali sejarah keilmuan dalam Islam yang seharusnya disampaikan kepada anak-anak kita melalui kurikulum pendidikan agama di sekolah ternyata tidak diberikan. Anak-anak kita hanya dikasih dongeng-dongeng saja. Ya, sehingga anak-anak kita, Muslim kita di sini tidak pernah merasa bangga akan Islam pernah berjasa di dunia ini. Lewat. Tamat SMA, belum bisa baca Quran aja. Padahal dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ada mata pelajaran agama. Gurunya guru agama, digaji miliar-miliar gajinya. Betul enggak? 12 tahun kali 2 jam per minggu, ya kan gitu. Ternyata enggak bisa baca Quran. Jampi sholat saja banyak yang enggak bisa. Yang saya tanyakan, apa yang diajarkan kepada mereka selama 12 tahun ini? Apa bukan pembohongan itu? Pembohongan kan? Dibodoh saya lagi barang. Gak usah nengah ngaji telung tahun bisa maca takrib aja. Ganti menteri, ganti aturan. Ganti menteri, ganti aturan. Singot sekolah, singot SMP, SMA, SLTA, SLTP, SLTA, SMU. Ya, SLTA. Balik maning SMA maning. Jadi kaya Darkuna. Orang sugu-sugu apes jadi ganti arane. Nur Siti, angger melarat aja. Di perang sana bakal arane diganti tulis sugi kon. Bukan ganti nama, bukan untuk meningkatkan kualitas, bukan ganti nama. Anda hitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengganti nama? Tahu nggak berapa biayanya? Ya iya segimana lah. Se-Indonesia, semuanya SMA jadi SLTA, semua kop surat ganti semuanya, papan ganti semuanya, triliunan biayanya. Ganti maning SMU maning. Akhirnya balik maning SMA maning. Engkau ganti menteri SLTA maning kan kau nih. Jadi kita ada hobi, ada kecenderungan itu sang pemimpin itu tidak ingin sama dengan pendahulunya, ingin selalu berbeda. Iya, ake perannya, ake lewane. Iya, ake. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi karena Al-Quran sendiri juga syarat dengan segala macam ilmu pengetahuan, genetika, geologi, kosmologi, segala macam, sejarah dan sebagainya. Dan sampai sekarang masih banyak yang belum terungkap. Yang saya sendiri juga belum pernah hatam baca Qurannya. Masih banyak yang saya nggak tahu, masih pending. Ntar dulu dah kita dulu cari informasi. Ya. Tambah lagi sekarang internetnya lagi rusak, lagi macet, gangguan. Sudah sebulan nggak jalan. Ya, ini Amerika mah dipecat ini. Ya, di New York pernah 1 jam padam, setengah jam malah, dipecat semua. Kenapa sampai setengah jam itu? Kota besar mati itu. Ini kan namanya angkok ya. Iya kan, beda kan? Iya beda. Ya itulah kira, seperti itulah kira. Jadi itulah kita mesti mengenali bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, tinggalnya di sini, kita di kampung, kan seperti ini, tingkat intelektualitas masyarakat kita juga ya sebegitu, ya kan begitu, ya harus kita maklumi aja, kok.
kita maklumi aja lah gitu. Ya sampai nggak tahu lah ya bagaimana mereka tidak mampu melakukan apresiasi apapun. Ya mereka standarnya juga kita masih termasuk negara berkembang loh. Bukan negara maju kita. Bukan ke industri, bukan. Negara berkembang. Ya. Minat dual anamiyah. Negara masih berkembang. Itu. Ya, namanya masih berkembang itu. Jadi ya nggak ngerti. Yang orang yang ngaji di sini aja anak sing mungkes ya. Mari ya pegel ya ngaji di buya aja. Ngadina kanda Gusti Allah baik, robah-robah. Kali Gusti Allah masih paham SD guys, ngerti kita Gusti Allah ku. Ngaji 3 tahun Gusti Allah. Ya wis lah. Iya. Ya dan komentar di sekitar kita masih ada, silakan aja. Ya, masih ada komentar. Ya, kisah gue bisa apa sih kan gitu. Iya. Ya benar. Mereka itu benar, hakikatan benar. Memang saya tidak tahu apa-apa kan gitu. Memang saya tahu apa? Iya. Itu. Jadi bakas sing hebat kok sing sawae 80 hektar kan. Iya, itu kan baru jempol 80 hektar iya. Gudangnya kebak boleh. Waduh. Nah, itu. Beli paham duit makin ini ATM kena ngumpet guys, bro lah. Ya iya kan. Ya baru sekarang lah ada perkembangan mereka melihat kita nih ngitung lah, gini gitu. Lamun kan mau lu sing 50 miliar gini semuanya kalau dihitung kabeh mah. Kon kah? Sawah pirang-pirang nembe katon. Jadi ya ketika mereka mulai menghargai saya, ya dari mana melihatnya? Dari sisi materi. Tidak lebih dari materi. Punten ini mah. Sampai kiai ini ke pidato ngomong, kiai ini ke bakasara maka kiai zaman kan kudu sugih. Bakal beli sugih, langkar gane. Hebat, ya itulah. Ya, Islamnya terjebak dalam seremonial, pemikirannya terjebak dalam materialisme. Ya, pas kan berarti cocokan klop kan. Ya kan bibitnya koplak. Ya tapi kita harus maklumi aja lah gitu. Kita harus berjiwa besar, kudu sing tawa ususe, kudu makluman baik. Ya harus bisa nang semono sih beri band. Itu aja kok. Ya. Bukan lagunya saja diganti, jangan itulah jadi jauh itu lama, tidak pernah merasa memilikinya. Sebenarnya inilah di tangan kita, itulah nuding siram berbenan. Biar ini nanti masuk YouTube biar mereka tahu kita ada, mudah-mudahan diganti lagunya nih. Non? Ya iya, itulah Indonesia. Bukan inilah Indonesia dalam genggaman kita, dengan rasa bangga merasa memilikinya. Iya kan gitu, tidak. Jadi kalau salah lagu mah nggak ada masalah, jangan kerubah aja kok. Jangan ketok DPR ketok palu lagu diganti dengan bukan itulah tapi inilah, kan gitu, selesai kok. Apa sih beratnya ganti kata itulah dengan inilah? Susah banget sih. Setuju nggak? Nah itulah. Jadi ya kembali persoalannya lagi bahwa pada akhirnya sebatas mereka dari mulai Kopernikus sampai Galileo sampai sekarang semuanya akhirnya menjadi satu putusan-putusan yang meyakinkan kita, yang kita adem, oh iyalah gitu. Dan ternyata berapa kecepatan bumi berotasi, berapa kecepatan bumi ini revolusi mengelilingi matahari, ya kan gitu, sehingga nanti akan terjadi posisi-posisi yang menyebabkan timbulnya gerhana matahari, gerhana bulan, kan bisa dihitung.
2 tahun yang akan datang dengan kecepatan benda-benda langit ini dihitung kecepatannya, maka kan bisa dihitung nanti pada tanggal sekian bulan ini, tahun ini, bulan akan berada posisinya di garis lurus, titik tengah bumi, titik tengah matahari, dan bulan akan berada di tengah garis lurus ini, sehingga akan terjadi gerhana matahari dan bisa dilihat di wilayah ini selama sekian menit. Akurasi ini kan berarti benar kan? Paham begini? Jadi hisab itu kan nggak main-main, akurasinya tinggi kan? Ya kenapa dalam menetapkan lebaran masih tukaran baik? Yang ini mengatakan sumu liru'yatin waktu liru'yah. Jadi ru'yahnya gitu. Satu ketika Mas Wawan bilang, Buya, lamun ndeleng Ustaz Salim, kita lagi perlu pisan, tolong telepon kita, bahkan ndeleng Ustaz Salim, Haji Salim, telepon kita. Oke? Kalau Anda melihat Haji Salim, tolong telepon saya. Sekarang nanti saya datang karena ada penting sekali gitu ya. Saya tidak melihat Haji Salimnya nih. Cuman saya mendengar sedang ketawa cekakak di kantor situ. Dan saya yakin itu Haji Salim kan. Saya tidak melihatnya kan. Saya telepon, Wan, iki anak Haji Salim anak nih. Iya ketemu no. Bener nggak saya? Apa harus melihat? Ya itu persoalannya. Ini kan karena kita tetap ngotot liru'yatin, harus ru'yah, betul-betul ru'yah. Ya. Tapi kalau saya mah standar gini aja. Kalau saya standarnya gini aja. Pokoknya yang menjadi keputusan pemerintah, siapapun menterinya, baik NU, baik Muhammadiyah, nggak ada urusan. Yang penting putusan pemerintah itu yang saya ikuti. Kalau putusan ormas-ormas mah terserah itu mah. Ya yang itu yang resmi. Dengan alasan bahwa satu, timnya Surya itu dibentuk berdasarkan surat keputusan, ditandatangani, disetempel, resmi kan. Yang kedua, mereka disumpah kebenarannya, oke? Dan ketiga, didukung dengan alat-alat canggih, betul? Masih kurang yakin baik? Ya kalau ormas lain mengatakan lebaran hari ini, ya pujian kono. Ya kita ikut yang resmi dong. Ya kan gitu. Logis nggak? Nah, jadi akhirnya bahwa pengetahuan tentang astronomi dan kosmologi sampai sekarang masih dalam perkembangan dan belum selesai ya, masih banyak. Apalagi sekarang diketemukan planet ke-8 yang lebih besar dari Jupiter. Ada di bagian luar dari tata surya kita, ya. Lebih besar, masih dalam penelitian terakhir itu, dan tidak akan pernah selesai, percaya nggak? Nah gitu. Dan itulah kan namanya ilmu, jangan berharap selesai. Ilmu tidak akan pernah selesai. Dan apapun yang kamu ketahui tidak lain hanya sedikit saja. Wa mautitu minal ilmi illa qalila. Itu aja persoalannya. Segini aja beda kan ini. Ya. Oke, kita aja dah. Ya, assalamualaikum.